Pesan ini untuk saudara Don Ditang, Zuma, Jesslyn, dan semua gerombolan-gerombolan yang mengaku dirinya mualaf, yang selalu bertendensi negatif terhadap Kristen dan Yesus. Saya sampaikan pesan ini, jika Anda ingin tahu rasanya anggur, maka jangan meminum air comberan, karena air comberan tak akan mampu menciptakan rasa dari anggur. Jadi kalau Anda mau tahu tentang Kristen dan Yesus, jadilah pengikut Yesus. Jadi jangan Anda samaratakan pemikiran Anda dengan pemikiran keimanan seorang Kristen. Dan kalau Anda ingin tahu kebenaran, Anda ingin mengerti tentang kekristenan dan tentang Yesus, maka berdebatlah dengan orang yang paham, bukan dengan orang yang pemahamannya hanya sekecil. Saya tunggu Anda untuk berdebat dengan saya jika Anda memang orangnya cerdas. Sekali lagi saya peringatkan, berhentilah bertendensi negatif terhadap Kristen dan tentang Yesus, karena saya akan melawan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat Lintas Agama, channel yang akan membongkar segala macam tipu daya para polikardus penista penghujat agama Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ya satu video yang sedang viral, satu VT yang sedang viral, di mana Ferdinand Huta-Heian itu tiba-tiba menantang Kodondi, terus Bang Zuma, bahkan Jesslyn ya. Ini cukup mengejutkan. Jesslyn masuk, nama Jesslyn ikut disebutkan oleh Ferdinand Huta-Heian. Tumben ya, bukan Ustadz Kainama, tapi Jesslyn. Artinya apa? Artinya sepak terjang dari seorang Jesslyn, seorang mualaf Cindo, ini sudah sampai ke telinga Ferdinand Huta-Heian dan meresahkan bagi mereka. Kita tahu, aksi yang dilakukan oleh Jesslyn, ini membuat banyak orang di luar sana untuk berpikir, untuk mengikuti jejak Jesslyn. Apalagi dari kalangan orang-orang Chinese. Dan ini membuat seorang Ferdinand Huta-Heian itu resah. Dan bahkan ingin ikut dalam dunia lintas iman ini. Dan ini bukan kali pertama, dan bukan hal baru bagi Ferdinand. Bukan hal baru. Sebelumnya, kita tahu Ferdinand Huta-Heian pernah tersandung kasus penistaan agama. Kasus penistaan agama. Artinya apa? Modal untuk menjadi seorang polemikus itu sudah dimiliki oleh Ferdinand Huta-Heian. Dia sudah punya modal untuk menjadi polemikus. Dan dia sudah dikenal oleh para laskar polemikus. Sudah dikenal. Jadi udah gampang untuk dia terjun ke dunia debat lintas iman. Saya nggak tahu ya, apakah ini karena kekalahannya kemarin? Karena kita baru tahu, baru lihat, bahwa ternyata 2024 tahun ini, dia ikut menjadi calon DPR untuk wilayah pemilihan Jakarta. DPR RI. Dan gagal. Kalah. Dia maju lewat partai PDIP, padahal terakhir ya, saya tahu dia di Gerindra, mendukung Pak Prabowo, tiba-tiba sekarang loncat mendukung Ganjar lewat partai PDIP ya. Tetapi sayang disayang ternyata gagal total, kalah. Karena memang saya juga nggak tahu dia ini calon DPR, kita nggak nampak dia punya baliho kampanyenya ya, sehingga ya kalau kalah ya wajar saja gitu. Selama 5 tahun ini memang apa yang dia lakukan untuk bangsa, untuk rakyat Indonesia? Saya juga nggak tahu ya, ada teman-teman yang tahu? Karena setahu saya, terakhir muncul Ferdinand ini adalah saat dia melakukan penistaan agama dan masuk penjara ya. Itu terakhir. Dan saya baru tahu rupanya dia gagal. Teman-teman bisa lihat, Ferdinand Huta-Heian merupakan caleg dari PDP Perjuangan. Di Dapil DKI Jakarta 3, PDP, berpeluang mendapatkan 2 kursi. Ya, memang PDP partai besar, dapat 2 kursi untuk wilayah Jakarta, tapi dua-duanya punya temannya. Ya, punya temannya yaitu Charles Honoris dan Darmadi Durianto. Sedangkan dia ya gagal, karena suaranya juga nggak besar-besar amat. Suara dia cuma 29.000. Untuk ukuran Jakarta kecil. Artinya dia gagal untuk mendapatkan suara dari kaum para laskar polikardus. Itulah kenapa sekarang berubah. Jadi politikus, ya, dari politik tiba-tiba berubah. Sekarang menjadi apa teman-teman?
malah jadi ikut diskusi lintas iman. Ini mengejutkan saya. Ya, ini mengejutkan. Saya nggak tahu apakah ini aksi dari Ferdinand untuk meraih simpati, untuk meraih dukungan, meraih suara, ya, untuk meraih para laskar Polikarpus supaya di pemilu berikutnya itu bisa solid mendukung dirinya. Ya, saya nggak tahu. Dan memang kalau kita bicara politikus dan polemikus, ini dua hal yang sebenarnya berbeda, tapi dua hal ini membutuhkan keberanian dan juga nekat. Ya, kita tahu. Jadi kalau bicara nekat, saya bilang ya modalnya sudah sangat besar. Apalagi dia sudah pernah tersandung masalah hukum, yaitu penistaan agama. Ya, teman-teman bisa cek. Ferdinand Hutahian ditahan, polisi dia sempat menolak alasan kesehatan. Ya, jadi dia sudah pernah masuk penjara selama 5 bulan, divonis 5 bulan ya. Ferdinand Hutahian. Yang membuat dia masuk penjara adalah ini, cuitan dia. Dia mengatakan bahwa kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, sehingga harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa. Begitu ditanya, apa maksudnya ini Allah yang lemah ternyata adalah Allahnya umat muslim. Sedangkan Allah yang luar biasa adalah Tuhannya dia. Dan dia adalah Kristen. Ya, Kristen. Walaupun dia mengaku pernah mualaf ya. Ngaku mualaf. Tapi Kristen di KTP. Jadi supaya meredakan tensi, dia mengaku sebagai mualaf. Ini cukup konyol ya. Dan ya namanya juga orang bisa menggunakan segala cara. Orang-orang seperti ini ya kita tahulah. Segala cara dilakukan. Dan supaya menghindari hukuman, dia mengaku dia Islam alias mualaf. Ya, mengaku mualaf, tetapi menghujat Tuhan sendiri, kan konyol. Saya rasa nggak ada ya umat muslim yang masih waras, yang berani dan nekat untuk menghujat Tuhannya sendiri. Karena hukumannya itu neraka jahanam, teman-teman. Siapa yang mau gitu? Kan konyol sekali. Dia mengaku bahwa KTP-nya doang yang belum diubah, tapi dia sudah syahadat, sudah mualaf. Saya nggak tahu apakah ini aksi supaya dia bisa lolos dari hukum saat itu, atau untuk menggalang dukungan, kan begitu. Bahkan tanggal mualaf saja dia lupa. Akan tetapi, Ferdinand mengaku tidak mengingat karena memiliki masalah kesehatan yang berkaitan dengan saraf. Ya, tiba-tiba ada masalah saraf ya. Saya nggak tahu ini saraf otaknya atau saraf apa gitu. Kalau saraf otaknya ya bisa jadi kan gitu, bisa jadi. Ya, jadi dia nggak punya pertinggal tanggal dia mualaf. Ya, bahkan detailnya juga nggak ada, sertifikatnya nggak ada, semua nggak ada ya, lucu sekali. Ya, mualaf tahun 2017, tapi tanggal dan bulan saya tidak ingat lagi. Ya, kalau tanggal Anda lupa, masih mending. Bulan Anda lupa, kelewatan. Anda kan bisa punya data di handphone harusnya. Kan begitu. Bahkan ditanya sama hakim, itu kan hari bersejarah dalam hidup saudara. Ya harusnya diingat, tapi nggak apa-apa, tutur hakim. Hakim saja ragu. Ragu atas pengakuan dari Ferdinand. Dan kita tahu, dari statement ini, nampak jelas kebencian dia kepada Tuhannya umat muslim. Kan begitu. Nampak kebencian dia. Dan saya wajar saja, kalau kita lihat ya, seorang Ferdinand ini sekarang ikut menjadi pendebat dari pihak sebelah, bahkan berani menantang pendebat muslim, padahal kita tahu, untuk menjadi seorang pendebat itu bukan modal congor, bukan modal nekat, bukan modal yang penting berani, enggak. Data kamu ada enggak? Kamu punya data enggak? Kan begitu. Jadi dia ini kalau kita lihat reputasinya, kalian bisa lihat ya, 2014 jadi pendukung Jokowi, terus berkhianat. Ya, berkhianat karena dia merasa Jokowi tidak menepati janji. Loncat ke Demokrat. Dari Demokrat loncat ke Gerindra. Di Gerindra mendukung. Ya, mendukung Pak Prabowo, terus tiba-tiba sekarang menjadi PDIP berseberangan dengan Pak Prabowo. Kan konyol gitu ya. Dari dukung Prabowo tiba-tiba jadi lawannya. Dan loncat partai pun tidak membuat peruntungan dia lebih baik. Di Demokrat jadi calon DPR 2019 gagal. 2019 gagal jadi calon DPR Jawa Barat. Di 2024 gagal lagi. Kalah lagi. Kalah lagi. Saya kadang kasihan lihat orang seperti ini ya.
apa yang dikejarnya, dan sebenarnya mau ngapain gitu. Masih bingung saya lihat dia ya. Dan kalau kita lihat, ya kalau kita lihat sepak terjang dari Ferdinand, dia punya modal untuk jadi Polycarpus, ya kalau saya lihat. Karena dia pernah satu room juga dengan Paul Jang. Kalian lihat ya, dia pernah satu room dengan Paul Jang. Ini dia, ya, live dengan Ferdinand Hutahian. Begini Bang Paul ya, pertama memang kita melihat situasi, kita petakan masalah apa sesungguhnya. Jadi dia mendekati Paul Jang supaya mendapatkan dukungan dari laskar-laskar Polycarpus. Ya. Untuk mendapatkan dukungan dari laskar Polycarpus yang ada di pihak Paul Jang. Tapi dia lupa, laskar Polycarpus pun terpecah-pecah. Ada laskarnya Pak Bom Bom, ada laskarnya Wak Donat, ada Paul Jang, ada Sofiatul, dan mereka semua nggak cocok. Ya, mereka semua tidak cocok. Anda yang mana dulu? Kan begitu. Anda ikut yang mana? Ya. Jadi cukup prihatin saya lihat orang seperti ini, jujur ya. Cukup prihatin. Ya, ini kita baca lagi teman-teman. Di sini dikatakan ya, bahwa Ferdinand itu divonis 5 bulan penjara gara-gara tweetnya, gara-gara statement dia. Ya, gara-gara statement dia yang menghina Tuhannya umat muslim. Kan gini. Terbukti bersalah akibat cuitannya yang dianggap majelis hakim telah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat luas. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinand Hutahian dengan pidana penjara selama 5 bulan, dikurangi masa tahanan. Ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa. Vonis ini sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Di sisi lain, vonis ini terhitung lebih ringan 2 bulan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 7 bulan penjara. Di samping itu, menurut Suparman, hal yang memberatkan dalam vonis Ferdinand karena perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan secara meluas di tengah masyarakat. Terlebih lagi, terdakwa yang notabene sebagai public figure tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Keadaan yang meringankan adalah sikap sopan selama persidangan ya. Dan kita bisa lihat, aduh, ini sungguh konyol kalau saya bilang ya, sungguh konyol. Tapi ya bisa dia jadi Polycarpus, ya bisa, karena ada modalnya gitu. Ada modalnya, karena tentu saja dia pasti punya pendukung. Yang kedua, ya dia sudah pernah melakukan serangan yang cukup ofensif kepada umat muslim. Jadi modal untuk menjadi Polycarpus kan adalah harus bisa membuat marah umat muslim. Ya. Polycarpus itu ukuran keberhasilannya adalah seberapa sanggup kamu membuat umat muslim marah. Dan Ferdinand pernah membuat umat muslim itu sangat marah. Betul tidak? Jadi dia berhasil. Dia berhasil dan dia punya modal untuk itu. Bagus ya. Jadi kita akan mendapatkan lawan diskusi baru, Ferdinand Hutahian. Tetapi yang cukup konyol, Anda menantang Bang Zuma, Jesselyn, dan Don Ditan, yang padahal mereka itu live terus tuh di TikTok. Anda tinggal masuk ya, di live-nya Bang Zuma, kalau mau menantang Bang Zuma. Tadi saya sudah nanya ke Bang Zuma ya. Bang Zuma bilang, siap. Kores juga pingin berdebat dengan Ferdinand Hutahian. Dan Bang Zuma open, Anda tinggal masuk ke live-nya, nggak perlu Anda bikin janji, kecuali Anda mau debat secara offline, ya mau diskusi secara offline nggak apa-apa. Kalau nggak ya silakan masuk ke room, langsung diskusi. Kalaupun mau membuat janji untuk besok atau kapan, untuk H2H, silakan langsung naik ke room, langsung buat janji supaya disaksikan orang banyak. Karena kalau lewat telepon, lewat WA, takutnya ada pihak yang ingkar, ada pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian, kita nggak tahu, kan begitu. Tapi kalau di live, Anda langsung nantang, kalaupun tidak berani saat itu juga, Anda buat janji untuk besok atau kapan, minimal penonton jadi saksi. Jejak digital ada. Nanti tinggal dibuktikan siapa yang penakut. Sama kayak CP ya. Waktu itu Cepot menantang Bang Zuma, langsung di live kita ngomong, kapan debatnya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Begitu hari H, CP hilang. Ya, CP
kabur, nggak berani. Endingnya apa? Orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen, para laskar Polikardus menjadi saksi bahwa ternyata yang penakut CP. Ada jejak digitalnya, ada buktinya, nggak bisa ngeles, kan begitu. Jadi buat Pak Ferdinand, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Kalau nggak Anda tinggalkan nomor WA, saya kirim linknya. Saya kirim linknya kalau Bang Zuma lagi live. Langsung saya minta yang lain diam, kasih panggung untuk kalian berdua. Silakan. Kalian berdiskusi. Tetapi bawa data. Ini yang paling penting. Bawa data ya, jangan cuman bawa congor. Nggak bisa Pak, kalau orasi lagi demo, mungkin Anda tinggal bawa congor masih bisa. Tapi diskusi lintas iman, ini adalah diskusi yang akademis. Diskusi yang harus membawa data. Karena ini masalah agama, nggak bisa sembarangan. Jangan cuman modal congor, Anda datang. Nggak boleh. Ya, ini yang kita wanti-wanti, dan kita hargai kalau memang Pak Ferdinand berani untuk berdiskusi. Bagus, karena kita kekurangan lawan. Ya, kita kekurangan orang-orang yang berani untuk berdiskusi dengan kami sekarang. Kalau Ferdinand berani, ya bagus, kan begitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel dan konten-konten kita berikutnya.